Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Syihab dan Syihab edisi Ramadan. Hari ini kita ingin belajar dengan Abi Quraish Syihab soal malaikat. Apa itu malaikat, Abi? Apa itu malaikat? Malaikat, kata malaikat itu bentuk jamak dari malak. Ini kita dalam bahasa Indonesia seringkali bentuk jamaknya dalam bahasa Arab kita jadikan bermakna tunggal. Sama dengan ulama. Sebenarnya ulama itu bentuk jamak dari alim. Atau sama dengan data. Kita anggap satu, padahal data itu ada jamak dari datum. Malak. Jadi malaikat itu banyak ya? Malaikat itu banyak. Kita harus percaya pada malaikat, bukan cuma satu malaikat. Ya. Malaikat itu atau malak itu antara lain berarti utusan. Utusan Allah atau yang ditugaskan Allah. Fal mudabbirati amra itu dalam Al-Quran. Malaikat-malaikat itu yang mengurus aneka urusan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat. Pertama kita harus lihat lagi, ulama-ulama berkata, kalau manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, maka malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat-malaikat ini mendapat tugas-tugas dari Allah. Sekian banyak malaikat, bahkan bisa jadi jauh lebih banyak dari manusia. Tugas-tugasnya bermacam-macam. Ada tugas memikul singgasana Tuhan, memikul dalam dua tanda petik. Ada tugas menyampaikan wahyu, ada tugas mencabut ruh, ada tugas, tapi pada prinsipnya malaikat itu selalu menghendaki kebaikan. Kita tidak bisa lihat malaikat, tapi boleh jadi kita bisa merasakan kehadirannya. Mari kita lihat. Kalau seseorang menemukan sesuatu yang berharga di jalan, dia akan memungutnya. Ketika itu dalam hatinya ada terbetik salah satu dari dua kemungkinan. Dia akan berkata, ambil saja, mumpung tidak ada yang lihat. Ya. Bisa juga terbetik dalam pikirannya, kasihan yang punya ini, saya akan cari untuk memberinya kembali. Yang membisikkan ambil saja itu adalah setan. Yang membisikkan jangan ambil, cari yang punya itu adalah malaikat. Itu kerja malaikat. Malaikat ini antara lain memelihara manusia. Dia sangat baik. Malaikat ini antara lain mencatat amal-amal manusia. Raqib Atid. Itu Raqib Atid. Banyak orang yang berkata Raqib dan Atid itu dua, Raqib sebelah kanan, Atid sebelah kiri. Tapi pakar-pakar tafsir tidak berpendapat demikian. Karena kalau dua, Allah akan berkata Raqibun wa Atid. Tapi ini Raqib Atid. Jadi itu cuma satu malaikat? Cuma satu malaikat yang bernama Raqib Atid. Itu. Banyak yang salah itu berarti, Bi. Ya, banyak itu. yang menyangka kanan kiri. Jadi Kanan cuma kiri, satu tuh Raqib cuma Atid itu satu, satu cuma malaikat. satu. Satu malak. Satu malak, satu malak. Satu malak. Oke. Bisa jadi saja dua-duanya Raqib Atid. Pengawas dan selalu hadir. Yang kanan pengawas yang bertugas mencatat kebaikan, yang kedua pengawas yang selalu mencatat keburukan. Itu artinya apakah sama fungsinya dengan malaikat yang ada di dalam hati dan membisikkan kebaikan kepada kita? Bermacam-macam. Bisa jadi. Karena kita tidak tahu persis bagaimana itu malaikat. Yang kita tahu hanya apa yang diperkenalkan oleh Al-Quran. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak punya dorongan seksual. Selalu melakukan yang baik, tidak bosan-bosannya untuk itu. Mengerjakan apa yang diperintah Allah dan tidak mengerjakan apa yang tidak diperintahkannya. Kalau setan ada yang laki-laki perempuan, kalau malaikat tapi? Malaikat tidak berjenis kelamin. Tidak berjenis kelamin. Kalau kerap digambarkan ada yang sangat gagah. Ada, iya. Karena dia kebaikan, maka digambarkanlah dia bahwa dia sangat indah, sangat baik. Amalnya, penampilannya, dan lain-lain sangat baik. Berbeda dengan setan, karena yang kita ketahui bahwa setan itu buruk, maka penampilannya pun adalah sangat buruk dan sebagainya. Walaupun setan pernah berkata apa, saya diperburuk orang, saya sebenarnya sangat cantik, tapi karena orang benci saya diberi image yang buruk, itu kata setan. Oke, jadi malaikat gagah bentuknya. Gagah bentuknya. Nabi Yusuf itu sedemikian gagah sampai digambarkan ini bukan manusia, ini adalah malaikat.
menggambarkan keindahan, dan dia sangat baik, sangat baik. Kerjanya antara lain memohonkan ampun kepada manusia yang salah. Bahkan ini Raqib Atid. Setelah manusia yang meninggal, dia akan ada di kuburannya berdoa, ya Allah ampuni orang yang bersalah ini. Raqib Atid ini tidak mencatat kalau keburukan baru dalam bentuk niat belum dilaksanakan. Tapi kalau kebaikan dalam bentuk niat langsung dia catat. Jadi sangat baik. Jadi sangat berpihak pada manusia. Sangat berpihak pada manusia. Sangat berpihak. Cinta pada manusia. Suka manusia yang taat kepada Allah, bahkan mengharap kiranya Allah mengampuni orang-orang yang berdosa dari manusia. Itu sedemikian sampai salah satu rukun iman kita percaya kepada malaikat. Percaya pada malaikat. Kita harus percaya bahwa ada wujud satu makhluk yang kita tidak kenal persis bagaimana dia. Nah, di sini Abi mau katakan begini. Percaya itu tidak harus menyangkut sesuatu yang kita pernah lihat. Ada Abi pernah beri contoh, pernah ke New York? Dia jawab tidak. Percaya ada New York? Ya, percaya. Kenapa percaya? Kamu tidak pernah lihat? Percaya tidak menuntut kita untuk mengetahui hakikatnya. Saya kira itu ya, itulah malaikat. Kita harus percaya, kita harus bersahabat dengan malaikat. Kalau Anda bersahabat dengan malaikat, maka Anda selalu dibimbingnya menuju kebaikan. Oke. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang malaikat. Doa hari ini, Abi. Karena malaikat itu tercipta dari cahaya, Abi mau berdoa dengan doa yang memohon cahaya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alli nuran. Amin. Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Amin. Wa fi basari nuran. Amin. Wa fi amami nuran. Wa fi khalfi nuran. Wa fi sam'i nuran. Amin. Allahumma ij'alli nura. Ya Allah, anugerahilah kami cahaya. Ya Allah, jadikanlah hati kami dipenuhi oleh cahaya. Amin. Mata kami dipenuhi oleh cahaya. Amin. Sisi depan kami dipenuhi oleh cahaya. Amin. Pendengaran kami dipenuhi oleh cahaya. Amin. Belakang kami dipenuhi oleh cahaya. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami bergelimang di dalam cahaya. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.